Bun jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Suparno Vivi MPG selaku Kepala Sekolah SMK Andalusia Wonosobo, yang terhormat Bapak Ibu Guru semua yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif SMK Andalusia Wonosobo. Terima kasih sekali sebelumnya kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan diseminasi ini. Langsung saja Mbak, di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif ya Bapak Ibu. Di sini yang ingin saya paparkan yaitu mengenai disiplin positif, keyakinan kelas, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Bapak Ibu, dengan ini Bapak Ibu paham nggak sih? Pernah mendengar semua itu? Pernah? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Nanti kalau yang sudah pernah, mari mengingat kembali, dan yang belum, mari kita pelajari bersama ya Bapak Ibu. Sebelum kita memaparkan materi atau mulai pembelajaran ini, mari kita tersenyum dulu Bapak Ibu, karena nanti ke depan kita akan membahas beberapa materi. Silakan. 30 detik ya. Oke, sudah ya? Sudah tersenyum ya? Semangat ya? Meskipun jam-jam ngantuk, tetap semangat ya? Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi, sehingga para peserta dididik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada di zona di sini yaitu mengenai disiplin positif. Masih nggak mengenai disiplin positif? Kalau namanya disiplin pasti setiap hari Bapak Ibu lebih baik ya, positif juga lebih baik ya. Mari kita konsumsi bersama bersama. Disiplin positif dalam budaya kita, seperti kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada dua polos menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Hubungan disiplin positif dengan nilai kebaikan universal. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini sudah dikatakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjalan mulia. Yang kedua itu mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Teori motivasi. Ini ditayangkan bidang teori motivasi menurut Brian Wilson. Bisa Bapak Ibu simak ya. Nanti bisa menggunakan pelajaran yang pertama untuk menjaga ketidaknyamanan teman-teman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang
Biasanya yang tidak asing itu mengenai hubungan di Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu biasanya dalam sekali dilakukan dalam nanti setelah mempelajari budaya positif ini kita bisa memahami antara hubungan, konsekuensi dan restitusi ada perbedaannya. Misal yang hubungan murid atau anak belajar mendirikan kesalahan, kalau yang konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan, dan yang restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Bedaannya lagi, kalau yang hubungan itu tiba-tiba tidak diharapkan atau saat melukai. Konsekuensi sudah diketahui masuk akal, restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kalau hubungan itu dibuat oleh guru, misalnya kamu nggak mengerjakan benar, nanti saya hukum kembali apakah 10 hari, gitu ya. Ada ya, itu ya. Nah, kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid atau anak, ya tahu kalau saya kamu belajar berarti konsekuensinya berapa. Kalau yang restitusi dibuat oleh murid atau anak. Itu jelas gagal dan sukses. Bisa dicermati dalam materi tersebut dijelaskan perbedaannya hubungan, konsekuensi dan restitusi. Salah satunya di sini yang hubungan itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau yang konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan yang restitusi itu merupakan pilihan. Kasus ini adalah sebuah kasus pada kasusnya kita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA tidak di buku dan tidak sengaja menggabungkan hasilnya dari kursi. Kita tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan tertutup. Pada Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju di depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk giginya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas maju batu dan anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung giginya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Saya setuju nggak Pak Seno? Tidak deh. Kenapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman deh. Kalau Bapak Ibu apakah masih ingin menghukum anak? Di sini ada contoh tindakan guru Bapak Ibu. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk apa? Hukuman. Ada yang sering seperti itu? Nah, dia kata saya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Dari keempat ini Bapak Ibu, apakah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Bisa ya? Lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas membentukkan keyakinan sekolah atau kelas. Biasanya kalau sekarang ini Bapak Ibu sering menyampaikan soal itu peraturan kelas B.
positif. Kegiatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kegiatan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kemarin kan sudah awal pembelajaran ya, biasanya sebagai wartawan itu membuat kegiatan kelas di Pak Ibu. Apa sudah dibuat kemarin? Sudah ya? Dan itu apa kesepakatan dulu nih? Ya, alhamdulillah. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dosen Pendidikan Indonesia. Di sini dikeluarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jika merasa diterima, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Biasanya ada sih, ada ya. Kalau nggak suka dengan gurunya, gurunya datang tidak lemas. Tapi misalnya suka dengan gurunya, guru belum datang sudah dijemput di kantor. Ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lalu yang kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus yang terakhir ya, mengenai kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Ya, ada kalanya kan anak kalau tidak suka dengan materi ini, pelajaran ini biasanya nggak konsentrasi, nggak mau belajar. Akan tetapi ketika dia menyenangi sesuatu, maka dia akan terlihat cukup atau disiplin. Di sini ada contoh kebutuhan dasar yang disediakan, yaitu BIMO. BIMO, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan BIMO. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh BIMO di sini yaitu yang pertama, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang kedua, aku hebat kan bisa buat bu guru kejar aku. Yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira itu termasuk kebutuhan dasar yang kesenangan itu yang mana Bapak Ibu? Petunjuknya penting untuk keberhasilan belajar lah. Biar gak sepaneng nih Bapak Ibu bisa dilihat. Kira-kira petunjuk belajar penting untuk keberhasilan belajar itu apa sih? Di sini ada kuncinya R dan M. Kira-kira apa? Roti. Motivasi. Iya, harus bisa motivasi ya, atau bisa dengan membaca. 5 posisi kontrol yang diceritakan yaitu oleh Dianin Wilson. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya banyak sekali yang sering menggunakan penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya
atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Saya sendiri juga dulu pernah menghukum anak. Jadinya misalnya anak nggak mengerjakan tugas, terus saya suruh hukum kali lapangan 5 kali. Atau yang misalnya kebetulan bahasa Jawa itu pelajarannya kan setelah pelajaran PJOK, jadi anak kan masih pakai olahraga, itu kan tidak boleh, harusnya udah berganti. Karena masih pakai sabuk olahraga, terus saya hukum lari lapangan. Itu pernah juga tapi ternyata itu kurang pas nih Bapak Ibu. Yang pas yaitu kita harus mengerti, kita harus berpihak pada murid. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dengan halus, tidak membentak. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Dan dengan membuat merasa bersalah ini, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu guru atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Biasanya sering terjadi di Bapak Ibu terhadap murid kita seperti itu. Terus guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya. Terus hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut karena saking akrabnya biasanya dalam satu jurusan, misalnya Bapak Ibu guru TSM dengan murid TSM atau akuntansi dengan murid akuntansi, biasanya saking akrabnya terus merasa sebagai teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Biasanya guru menanyakan seperti itu kepada muridnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar cek. Hasilnya, kalau sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi pemarah atau membuat merasa berbuat salah. Terus guru sebagai manajer. Sambil diamati kira-kira itu Bapak Ibu itu termasuk yang mana sih biasanya yang diterapkan? Sebagai manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini misalnya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu jadi kita menanyakan kepada murid. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya. Hasilnya,
Tidak restitusi. Di dalam segitiga restitusi, kita yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan dan hal. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang mengambil peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami gagal. Ini biasanya banyak terjadi menunjukkan bahwa itu berbuat salah itu tidak apa-apa kalau mendekatinya. Yang berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak pernah mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus validasi tindakan yang salah, mengubah pandangannya dari stimulus respons ke cara berpikir praktis yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan juga, kamu boleh mempertahankan proses itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang buruk. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama dan ketika pelaku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk bergerak dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bergerak menjadi orang yang berintegritas. Jadi contohnya menanyakan apa yang kita percaya sebagai watak keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, kamu mau bergerak seperti apa nak? Saya juga ambil contoh diskusi yang kemarin saya kan di kelas 10
Wabarakatuh.